Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ari Prasetyo, NPM 30. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari pasar modal sesuai yang ada di PowerPoint ini. Untuk soal yang pertama, menurut Anda apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reversi split dan apa tujuan dari suatu perusahaan melakukan reversi split, dan berikan jawaban serta contohnya. Jadi sesuai di PowerPoint saya, dimana menurut saya alasan yang menyebabkan suatu perusahaan yang melakukan reversi split yaitu selain untuk menarik investor, alasan terbesar lain mengapa perusahaan melakukan reversi stock split yaitu juga supaya tetap terdaftar dan juga diakui di pasar modal. Dan tujuan dari reversi split ini sebagai upaya penyelamatan dari perusahaan agar sahamnya ini tidak terlalu rendah sehingga mendapat posisi yang aman di dalam bursa efek besar. Contohnya ini seperti emiten yang pernah melakukan reversi stock split adalah PT Smartfren, Telkom Tbk, dalam kurung friend pada tahun 2012. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, risk dan juga return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Maka menurut Anda apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda. Jika ada yang bersifat tidak linear, pada contoh produk seperti apa ini bersifat linear? Jelaskan. Menurut saya hubungan antara risk dan return yaitu bersifat linear ataupun searah. Karena semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi juga pula risiko dari risk dan juga return. Kemudian semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka juga semakin besar risiko yang muncul dari investasi tersebut. Maka menurut saya sesuai dengan PowerPoint saya, di mana hubungan risk dan return ini bersifat linear ataupun searah. Kemudian yang ketiga, mengapa jual beli saham lebih memiliki risiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Jelaskan. Karena jual beli saham lebih berisiko dibandingkan dengan membeli obligasi, dimana pada hal ini sama halnya dengan instrumen investasi apapun. Saham dan obligasi juga memiliki sejumlah risiko, yang mana saham termasuk dalam penanaman modal atau investasi yang berisiko tinggi karena memiliki harga fluktuatif ataupun naik turun dalam pasar keuangan. Namun sementara risiko dari investasi obligasi ini bisa terjadi gagal bayar. Jadi menurut saya karena itu tadi, penanaman modal berisiko tinggi di mana naik turunnya harga risikonya. Kemudian yang keempat, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Ya, karena perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan, karena perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana akan lebih untung jika menerbitkan obligasi ketimbang meminta kredit ataupun meminjam ke bank. Sedangkan jika meminjam dari bank, pengembaliannya ini sekitar 1 tahun. Hal ini membuat struktur permodalan emiten ini lebih leluasa untuk mengelola investasinya. Kemudian yang terakhir, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisa dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika ini dijadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat Anda.
Ya, sesuai dengan PowerPoint saya ataupun jawaban saya tidak setuju dengan pendapat ini, di mana pendapat yang menyatakan adanya investor tidak memiliki atau tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang sudah tertera atau sudah dilakukan, di mana setiap investor memiliki ataupun mengambil informasi ini diambil dari masa lalu yang telah terjadi, sehingga dianalisa dan dijadikan bahan evaluasi untuk investor ini melakukan usaha di masa yang akan datang, sehingga data-data yang diambil menurut saya sudah akurat atau dikatakan sudah semaksimal mungkin, karena analisa yang dilakukan ataupun pengajian dilakukan ini adanya perbandingan dari masa lalu, sehingga dapat beberapa pelajaran yang kemudian bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila komentar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.